Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Nama saya Yolanda Helmida Putri. Perkenalkan, nama saya Imade Ega Aditya. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal atau capital market. Merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasanya dijual belikan, baik surat utang, obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Simpelnya, pasar modal itu secara prinsip sama dengan pasar-pasar pada umumnya. Ada yang menjual, ada yang membeli, dan ada yang menjual belikan. Lalu apa bedanya dengan pasar pada umumnya? Bedanya, barang penjualan atau mekanis penjualan. Kalau di pasar modal itu menjual investasi atau obligasi atau saham. Biasanya dijual sebagian besar sudah di online trading. Beda tipis dengan jual beli online seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Barang apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan di pasar modal. Secara garis besar, apabila perusahaan ingin mendapatkan dana masyarakat melalui pasar modal, bisa melalui dua cara, yaitu cara pertama, obligasi, berhutang kepada masyarakat secara langsung. Yang kedua, saham, pembagian kepemilikan yang ada di perusahaan kepada masyarakat luas secara langsung. Sekarang kita lagi bahas tentang saham. Ketika menyebut kata saham, banyak masyarakat yang menganggap bahwa produk asing yang tak ada wujudnya, macam judi, resikonya tinggi, disamakan dengan forex atau falas atau bitcoin lain-lainnya. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab dalam literatur fikih. Saham dari inisial musahamah yang berasal dari kata sam. Bentuk jamaknya ashum atau hushamah yang artinya bagian-bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Lalu perbedaan antara saham dengan Rolex, falas, dan bitcoin. Saham itu produk barang pasar modal, produk investasi. Pemilikan saham sama dengan pemilikan perusahaan, biasanya disimpan selama perusahaan tersebut masih ada jangka panjang. Sudah ada Fatma Syariah DSN MUI regulatornya OJK. Kemudian, apakah benar kalau saham itu judi, riba, haram? Salah besar. Mekanis perdagangan atau cara jual beli saham itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan fatwa syariah dari DSN MUI nomor 8 tahun 2011. Riba haram. Prinsip dalam kepemilikan saham adalah bai musyawarah, yakni bersama-sama dalam suatu usaha, untung sama-sama, rugi sama-sama. Jadi, secara logika tidak ada unsur riba di sana, kecuali apabila bisnis perusahaannya itu merupakan bisnis riba seperti perbankan konvensional atau asuransi dan lain-lain. Menjadi haram juga apabila bisnis perusahaannya juga haram. Lalu, apakah benar apabila saham itu mahal dan hanya untuk orang-orang kaya? Tentu tidak benar. Pasar modal diciptakan dalam suatu negara untuk pemerataan ekonomi agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam perekonomian dengan cara membeli kepemilikan perusahaan ataupun mengutangi perusahaan melalui pasar modal. Mulai dari Rp100.000, masyarakat sudah bisa ikut berpartisipasi di dalam pasar modal. Jika tidak benar, apabila dikatakan bahwa pasar modal atau saham hanya untuk kalangan menengah ke atas.
Lalu di mana kita bisa membeli saham? Pertama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sebagai landasannya. Kemudian OJK sebagai pengawasnya. Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai pasar atau mallnya. Perusahaan sekuritas sebagai toko-toko yang ada di dalam BEI. KPEI sebagai peminjam pemindahan hak dan kewajiban. KSEI sebagai gudang penyimpanan barangnya. Jadi, apabila masyarakat mau beli atau jual saham harus ke perusahaan sekuritas. Menjadi nasabah perusahaan sekuritas tersebut layaknya di bank. Diberikan username, password, dan download aplikasi tradingnya atau OLT. Dan kita bisa bertransaksi di pasar modal Indonesia. Oh iya, semua perusahaan sekuritas menjual barang yang seragam. Artinya, cukup di satu perusahaan sekuritas saja kita sudah bisa membeli semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Apa keuntungan membeli saham? Layaknya membeli suatu usaha bersama, keuntungan yang kita peroleh pada saat membeli saham adalah kenaikan dari nilai usaha tersebut, atau biasa disebut capital gain. Selain itu, apabila usaha bersama tersebut mendapat keuntungan, tentunya melalui keputusan bersama, keuntungan tersebut dapat dibagi, atau biasa disebut dividen. Lalu, apa resikonya? Layaknya membeli usaha juga, resiko terbesar dari berinvestasi saham, baik itu melalui pasar modal atau perusahaan terbuka, maupun secara langsung atau perusahaan tertutup, adalah kebangkrutan dari perusahaan yang kita beli. Jadi, sangat penting bagi investor pemula untuk betul-betul memperhatikan perusahaan apa yang akan dibeli sahamnya, karena kinerja dari perusahaan tersebut akan menentukan harga saham kita di masa yang akan datang. Istilahnya, jangan beli kucing dalam karung. Nah, untuk mengetahui kira-kira di perusahaan mana kita harus berinvestasi, sebaiknya pelajari dulu matang-matang tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Saya sendiri telah mendaftar ke sekolah pasar modal dengan bukti sebagai berikut. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.